Smart PLS. Cuman dalam hal ini Amos pendekatannya adalah pendekatan ini ya, kovarian. Nah, jadi sedangkan Smart PLS itu pendekatannya adalah pendekatan varian. Nah, itu bedanya ya. Nah, jadi aplikasi Amos itu untuk data primer ya. Nah, jadi untuk data primer dan sekarang ini Amos sudah Amos 31 gitu ya. Dan jadi nanti adik-adik kalau mau nyusun tesis, nah jangan jangan pakai Smart PLS melulu ya. Nah, silakan pakai Sam Amos ya. Nah, jadi ini bahannya juga udah saya berikan, tinggal kita terapkan ya. Nah, itu. Nah, di mana Sam Amos di sini gitu ya. Ini materinya meliputi teori dasarnya, kemudian bagaimana menyelesaikan kasus intervening, ya, kemudian juga bagaimana kasus moderating, kemudian bagaimana kasusnya multigroup. Nah, jadi multigroup itu kalau kita melakukan apa ya, pengambilan data, baik itu dengan data primer terutama dari aspek demografi gitu ya. Misalnya apa? Misalnya usia responden, ya kan? Pengalaman kerja responden, ya. Kemudian apa lagi? Eh, apa namanya? Eh, jenis perusahaannya, gitu kan? Jenis tempat tinggalnya, ya kan? Lokasinya, kan gitu kan? Gendernya, kan gitu kan? Itulah yang namanya analisa multigroup. Nah, di Smart PLS juga sama ya. Jadi analisa multigroup juga bisa. Dan ditambahkan, kalau dengan Smart PLS Amos ini ya, Sam Amos, kita harus lakukan yang namanya goodness of fit. Oke, ya, goodness of fit itu ada beberapa kriteria. Selain dari goodness of fit, juga kita gunakan yang namanya apa ya? Yang namanya eh, apa normalitas ya. Jadi uji normalitas kita melihat data outlier ya. Nah, dari dalam Amos itu menganalisa itu. Nah, itu ya. Nah, nah sekarang mau kita lihat dulu bagaimana pengujiannya. Ini teori-teorinya silakan dibaca sendiri lah ya. Nah, jadi Amos itu masuknya kita install ya. Jadi kalau kita menginstal SPSS, nah pastikan SPSS-nya itu ada program tambahan yang namanya Amos ya. Nah, jadi kalau kita nginstal SPSS pakai serial number, Amos juga pakai serial number, kan gitu. Nah, jadi ini tampilannya. Jadi tampilannya seperti ini Amos 31 ya. Silakan aja mau belinya nanti di Shopee boleh, tapi itu bajakan ya. Nah, ini ya. Jadi kalau dia Amos itu saya belum pernah lihat yang namanya student versionnya ya. Jadi uh, masih menggunakan apa ya? Masih menggunakan full version ya, tidak ada student version itu setahu saya ya, dan mahal ya Amos ini. Tapi kalau untuk kepentingan akademik saya kira nggak masalah lah ya kan, karena kita mengembangkan ilmu. Nah itu. Nah jadi itulah ini cara inputnya, itu tampilan inputnya ya. Kemudian ini tampilan opennya ya. Kemudian kalau kita mau ngeran gimana? Nah ada gambar ini. Nah gambar yang inilah dia, analyze ya, grup number one ini. Nah, inilah caranya kita melakukan run ya. Jadi kalau kalau keluar output, nah yang di sebelah kanannya ini pun juga ada warnanya gitu ya. Jadi berwarna dia ini. Nah, ini. Ya ini. Ini kalau kalau kita apa gitu ya, dia akan berwarna ya. Itu saya kira untuk bahan kita ya. Nah, berikutnya ya inilah cara membukanya ya. Dengan syarat kita sudah lakukan itu di Excel ya. Udah tabulasi di Excel, kemudian kita transfer begitu ya ke .sub ya, .sub lantas kita run ya. Oke. Nah, ini yang namanya apa kemarin ya, ada pertemuan kita itu variable laten, variable manifest gitu kan. Variable apa namanya? Variable eh, endogen, variable exogen kan gitu kan. Nah, itu butir-butir itu indikatornya ya. Jadi yang gambar square segi empat itu adalah indikator.
Kalau yang gambar bulat itu adalah errornya. Jadi setiap kita mengestimasi dimensi yang terdiri dari beberapa indikator gitu ya, itu ada error termnya kan gitu ya. Nah ini ya, silakan nanti dipraktikan, diinstal ya di laptopnya itu. Kemudian, nah itu ya, jadi kalau kita mau menghubungkan antar variabel nantinya seperti ini. Nah, jadi Amos ini cantik juga ya gambarnya. Ya, silakan aja nanti mau menggunakan Amos ini dengan gambar itu. Jadi setiap model persamaan itu ada error satu, error 2, error 3 dan itu nggak boleh lompat ya. Jadi dari error 3 ke error 5 misalnya nggak bisa gitu ya. Error 3 pasti error 4 ya kan. Nah ini. Oke. Berikutnya eh sehingga nanti keluar hasil gitu ya. Nah, hasilnya nanti akan keluarlah seperti ini. Jadi dia bagaimana brand image terhadap kepuasan, pengaruh langsungnya, brand image terhadap kesetiaan, kepuasan terhadap kesetiaan. Nah, itu dia level signifikannya muncul ya sebagai berikut. Nah, ini nantinya digunakan ya, silakan digunakan di tesisnya. Dan naik turunnya juga ini keterangannya ya. Udah ada gambar keterangannya dan silakan dibaca ya. Berikutnya, nah ini dia kalau kita menggunakan uji interpening ya. Jadi uji interpening itu uji mediator katanya kan ya interpening ya. Jadi mediator itu ada nilai alfanya, nilai betanya, standar error alfanya, standar error betanya, kemudian nilai Sobel testnya dan nilai signifikansinya. Itu ya. Dan juga untuk analisa multigroup. Nah, ini ya. Jadi misalnya brand image, indikatornya kepemimpinan satu, kepemimpinan dua, kepuasan ya. Tapi dalam hal ini brand image itu punya pengaruh langsung terhadap kepuasan pelanggan pada laki-laki dan perempuan. Nah, jadi pasti gender gitu ya. Brand image itu image merek itu lebih ingat siapa, laki-laki atau perempuan gitu kan. Atau juga merek itu punya pengaruh langsung ya terhadap kesetiaan pelanggan pada laki-laki dan perempuan gitu ya. Atau juga kepuasan pelanggan punya pengaruh langsung terhadap kesetiaan pelanggan pada laki-laki dan perempuan. Dan brand image punya pengaruh tidak langsung terhadap kesetiaan pelanggan ya melalui kepuasan pelanggan pada laki-laki maupun juga perempuan ya ini. Dan sehingga kalau kita dari Amos itu akan penyelesaiannya dari menu jendela ya klik open, tampilkan open, kemudian klik data, select data, selanjutnya akan tampil data ya. Dan selanjutnya setelah data muncul maka kita kasih nama ya. Jadi list variable in dataset, klik ya kan setelah klik variable in dataset muncullah dia variable-variabelnya seperti ini. Kemudian dari situ kita gambar kerangka konsepnya. Kemudian dari gambar kerangka konsepnya, selanjutnya kita pilih object property. Nah, object property itulah brand image, gitu kan, variable name-nya. Ya kan. Kemudian juga lakukan uji pengaruh sebagai berikut ya. Nah, ini. Nah, jadi itulah ya. Dalam hal ini silakan nanti dipraktikkan ini sendiri ya. Saya kira tutorialnya juga cukup banyak di YouTube ya. Saya hanya mengarahkan saja supaya nanti tesisnya kita menggunakan yang namanya menggunakan analisa Amos ya. Itu saran saya. Baiklah, saya kira itu saja ya perkuliahan kita sementara ini dan bahan juga sudah saya berikan. Silakan dibaca ya. Iya, Jadi Pak. kita nggak membaca ya kita nggak tahu gitu kan. Tapi kalau kita banyak baca maka kita banyak tahu ya. Kalau sehingga kita mumpuni menjadi master itu. Itu saya kira. Iya, Pak. Baik, ada yang mau kita diskusikan? Cukup jelas ya. Oke, jika cukup jelas, absennya juga sudah dibuka. Untuk itu silakan diisi ya. Jangan ada yang tertinggal. Itu saya kira. Baik, terima kasih. Selamat sore ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Selamat sore, Pak. Pak, terima kasih Pak.